Halo, selamat malam Bapak Ibu semua. Ya, seperti biasa ya, di awal minggu kita akan bahas IHSG, sektoral, dan saham-saham apa aja nih yang kira-kira menarik. Ya, sebelum kita mulai bahas IHSG, ya saya mau mohon maaf lagi, harusnya hari Senin, tapi kemarin kan Senin hari libur ya, jadi saya pikir karena ya mungkin masih banyak yang eh, makan sama keluarga atau ada urusan keluarga, jadi kita pindah di hari ini ya. Oke, mudah-mudahan sih minggu depan nggak pindah ya, tapi kalaupun pindah ya tetap akan kita kasih tahu ya, eh, pindah atau enggaknya ya. Oke, kita mulai ya, kita bahas IHSG. Ya, so far minggu ini masih sesuai plan. Ya, minggu ini masih sesuai plan bahwa IHSG 2 minggu yang lalu bottoming, minggu ini masih naik, masih bisa panen ya. Nah, cuman hari ini, hari pertama di minggu ini, itu udah muncul candle merah ya. Ini kalau saya bilang sih spinning top gitu ya. Udah gitu ada perlawanan nih dari kan tadinya sempat high tinggi segini gitu ya, terus ada seller muncul gitu ya. Jadi ini kemungkinan akan sideways 1-2 hari gitu ya, tapi eh, sekitar hari Kamis, ini hari Kamis, bentar, ini hari apa sih? Hari Selasa ya. Berarti besok atau Kamis ini akan, sorry, Kamis ini akan ada, Kamis atau Jumat lah ya. Ini akan ada penentuan. Penentuan tuh maksudnya gimana? Maksudnya ya penentuan dia masih bisa lanjut naik atau enggak. Nah, cuman, ya kalau eh, kita cek chart weekly-nya, ya kalau kita cek chart weekly-nya, nah ini kelihatannya agak berat ya buat naik. Ya, kelihatannya agak berat buat naik. Tapi, ya, saya nggak, sebenarnya saya memang masih agak ragu ya ini apa arahnya akan kemana di minggu ini, sorry, minggu ini sampai minggu depan gitu ya. Cuman satu hal yang buat saya eh, yakin kalau misalnya IHSG bisa closing minggu ini ya. Minggu ini bisa closing di atas 7.000. Nah, ini masih ada potensi untuk ke 7.200 sampai 7.300. Jadi polanya adalah sideways ya. Sideways kotak yang gede ini ya. Kotak yang gede. Nggak ada kotaknya ya katanya. Nah, ini kotak yang gede ini ya. Sideways di kotak yang besar ini. Ya, seperti itu ya. Cuman ya kelihatannya agak berat ya. Kelihatannya agak berat. Ya, tapi nggak ada yang tahu market itu ke depan akan kayak gimana. Yang jelas minggu ini itu akan ada laporan keuangan ya. Laporan keuangan saham-saham Big Bang ya. Saham-saham Big Bang kalau nggak salah hari ini sempat keluar yang BNI dan hasilnya itu bagus sih. Ya, menurut saya sih hasilnya bagus. Ya, menurut saya hasilnya bagus. Dan kalau ditanya view saham banking tahun ini gimana? Kalau menurut saya akan ada perlambatan ya. Menurut saya sih akan ada perlambatan, tapi ya kita lihat lah ya. Toh ini masih awal tahun. Ya, terlalu cepat sih sebenarnya kalau buat bilang akan ada perlambatan atau enggak. Cuman kalau reason saya adalah kenapa saya bilang akan ada perlambatan karena eh, di luaran sana, maksudnya di Amerika gitu kan banyak yang eh, udah gembar-gembar resesi ya, inflasinya tinggi, nah GDP-nya rendah, nah itu mau nggak mau ya akan impact ke kita. Ya, kalau kita ngomong Indonesia kalau ditanya resesi nggak Indonesia enggak, cuman perlambatan ekonomi itu akan ada, itu akan terjadi. Ya, cuman beruntungnya lagi tahun ini termasuk tahun politik. Ya, tahun ini termasuk tahun politik di mana biasanya tahun-tahun politik itu rame ya.
rame banyak transaksi keuangan, ya mungkin salah satunya jadi bank itu bisa diuntungin gitu. Cuman kalau menurut saya ya akan tetap ada perlambatan. Artinya laporan keuangan 2023 itu nggak akan sebagus 2022 untuk saham sektor bank ya, seperti itu. Dan ya itu menurut saya ya. Tapi ada beberapa fund manager punya view eh, tahun ini Big Bang itu bakalan menarik ya. Siapa aja punya view bebas ya di sini dan itu pun mereka masih bisa berubah. Saya juga masih bisa berubah di tengah-tengah jalan gitu ya. Jadi eh, ya kita masing-masing punya pendapat dan pemikiran yang berbeda ya. Bisa berbeda gitu. Yang penting eh, kalau tradingan harus tetap cuan ya. Oke, kita mulai. Ya, jadi IHSG view minggu ini akan sideways ya. Selama nggak bisa lewat dari 6920 ataupun di atas 7000 itu kecenderungannya sideways sebentar untuk turun lagi. Tapi ya ada kabar baiknya nih kalau misalkan kalau misalkan turun, nah ini ada potensi bikin pola inverse head and shoulder ya. Turun asalkan turun sampai sini ya, bikin pola inverse head and shoulder gitu ya. Jadi ini masih potensi ya Bapak Ibu ya, masih potensi bikin pola inverse head and shoulder yang artinya kalau ada pola ini itu neckline-nya di breakout ya, neckline-nya di breakout artinya bakalan naik gitu. Ya, seperti biasa eh, dalam suatu pergerakan saham ya yang tadinya strong uptrend ataupun strong downtrend pada saat dia mau berubah trend ya, dia akan membentuk suatu pola. Yang jelas akan bentuk pola bearish reversal. Kalau dari yang sekarang ini kan uptrend ya, IHSG nih. Dari jauh-jauh dari berapa tahun, 2 tahun yang lalu lah ya, 2020 sampai 2022 ini kan uptrend nih. Nah, ya. Nah, sekarang kan sideways. Nah, nanti pada saat dia mau jadi bearish ya atau jadi turun, trennya tren turun, ya itu akan bentuk suatu pattern. So far sih eh patternnya masih belum terlalu kelihatan ya, karena yang kelihatan itu sideways yang besar yang tadi ya, yang di sini, sideways yang besar di sini, gitu ya, sideways besar mana tadi? Ya kotak inilah ya. Nah, sideways besar di kotak ini. Ini yang kelihatan sekarang, gitu. Ya, jadi untuk di tren-tren yang kecilnya masih belum terlalu kelihatan arahnya akan kemana, ya. Yang jelas area kotak-kotak ini itu udah sempat saya sampaikan ya di beberapa bulan yang lalu. Ini adalah area-area support kuat ya. Jebol ini welcome to 6.000 ya. Ya paling turun-turun 6,5 sebentar naik lagi gitu ya. Bisa. Tapi kalau udah nggak kuat di atas 6,5 ya 6.000 nih 6.000 akan menunggu gitu ya. Oke, kita mulai dari sektor seperti biasa ya, sektor transportasi. Ya, so far sektor transportasi masih sesuai plan ya. Yang minggu lalu saya bilang ini udah sentuh kotak atas, candle hammer ada potensi dia lanjut. Nah, maksudnya technical rebound sebentar ya. Nah, ini technical rebound dan hari ini pun candlenya masih cukup oke ya, meskipun volumenya agak turun, tapi saya rasa harusnya minggu ini akan bisa jadi cukup ramai ya. Minggu ini akan cukup ramai kena area kotak merah, sorry garis merah ini. Ya, kemudian harusnya turun lagi sih, gitu. Ya. Nah, yang bawain apa? Itu adalah ASA kalau view dari saya. Ya, ini ASA kita udah mention ya dari minggu lalu, 2 minggu lalu malah ya dari 2 minggu lalu kita udah mention sempat trading beberapa kali. So far masih menurut saya masih oke ya. Ini harusnya juga besok masih bisa naik dan harusnya sih bisa sampai sini.
bisa sampai sini 860 gitu ya. Jadi kemungkinan targetnya akan dinaikin. Bukan cuma di 790 800 tapi kemungkinan akan pindah ke area sini. Ya, kemungkinan ya. Nanti kita akan lihat besok seperti apa. Harusnya sih dipindahin. Nah, terus eh, berikutnya lagi kita ada rekomen Gia. Ya, kenapa kita ada rekomen ini? Ya, karena saya lihat di sini ada pola insight bar ya. Jadi satu candle besar ya. Terus berikutnya candle ini ada di dalam dari candle yang besar ini, yang panjang. Ya, artinya apa? Artinya kalau dia bisa break atau closing di atas 110, dia akan lanjut. Tapi kalau dia closing di bawah dari 94, low dari candle ini, ya dia akan eh, turun, kembali turun, gitu ya. Ya, jadi ini dia lagi sideways. Terus ada Jaya. Ini memang Jaya belum masuk apa namanya? Belum masuk ke trigger ya. Triggernya adalah break 115 baru kita buy. Ya, cuman ini bisa jadi pantauan kita ya. Bisa jadi pantauan kita kalau besok ternyata dia bisa breakout. Ya, padahal tadi udah sempat 113 sudah cukup oke tapi closingannya dibanting lagi ke 109. Ya, terus eh, ada WH juga yang udah pernah kita rekom ya. Ya, cuman dia masih sideways nih, ya masih sideways, masih sideways. Ya, ini masih bisa dipantau. Ya, biasanya saham-saham kayak gini kalau naiknya udah serius, kenceng ya, bisa arah beberapa hari gitu. Ya, terus ada TRJA, ini juga menarik. Ya, ini juga menarik, tapi sayangnya udah beberapa hari naik ya. Volumenya malah turun. Ya, jadi ya kita akan pantau inilah. Siapa tahu dia bisa turun dulu sampai 230 terus dia naik lagi. Nah, itu menarik ya. Ya, yang jelas sektor transportasi boleh dilirik, masih boleh dilirik gitu ya bagi yang belum punya ataupun yang udah punya yang ngikutin rekomen dari 2 minggu yang lalu, yaitu boleh di keep dulu sebentar. Ya, kita lanjut ke sektor berikutnya. Tekno, ya. Ini kalau saya bilang salah satu sektor yang jadi jackpot kita ya. Kenapa? Karena ya sejak dari saya lupa minggu lalu atau 2 minggu lalu ya kita udah mulai masuk kan gitu ya. Sektor teknologi nih yang udah saya bilang ya keluar dari candle ini panjang ini. Ini mirip-mirip kayak tadi nih kayak Garuda ya. Satu candle panjang terus candle berikutnya itu selalu ada di dalam dari satu candle panjang ini. Nah ini sekalinya breakout sahamnya jalan ya. Termasuk Goto yang sebenarnya saya prediksi itu minggu lalu harusnya kena 120 gitu ya. Ternyata baru minggu ini ya, baru hari ini lebih tepatnya lagi. Ya, baru hari ini dia kena 120. Nah, terus kalau ditanya, terus gimana nih? Yang kemarin udah masuk di 95, terus jual di 112, harganya sekarang 120. Boleh masuk lagi nggak? Ya, kalau saya sih lebih prefer tunggu dulu ya. Lebih prefer tunggu dulu. Tapi ya, ini di sini kalaupun mau masuk masih bisa, bukan yang nggak bisa. Tapi risknya udah lebih besar dibanding pada saat harga 95 sampai 96 waktu kemarin, gitu ya. Risknya udah jauh lebih besar. Dan ini targetnya di 132, ya, 132. Nah, saran saya dibandingin kalau Bapak Ibu udah nggak punya goto, gitu ya, dibandingin ngincar gotonya, ya, mending ngincar ke MTEK-nya, ya. Ini di grup udah saya
mention juga ya, jangan lupa MTEK-nya baru hari ini dia jalan. Ya, baru hari ini dia jalan, volume baru agak tinggi hari ini. Nah, ini harusnya besok masih bisa jalan lagi. Hari ini udah closing di atas dari 1060 ya. Closing di atas 1060. Artinya udah breakout. Ya, tinggal besok openingnya di berapa nih? Di atas 1060 atau di 1060 atau malah di bawah 1060. Nah, itu. Ya. Terus Bukalapak juga cukup menarik ya. Cuman karena baru hari ini baru jalannya gitu ya. Jadi kita memang belum ada rekom ya. Tapi kemungkinan besar besok kita akan rekom Bukalapak. Oke, ya jadi kalau besok kita mungkin rekom Goto juga gitu. Tapi saya mau ngasih notes dulu ya bahwa resikonya udah mulai agak besar, ya agak tinggi. Jadi yang profil resikonya bukan yang high risk atau medium risk, ya mendingan jangan gitu. Ya, jangan masuk ke Goto. Tapi kalau kebuka ya masih oke lah ya, karena masih nggak terlalu jauh nih. Tapi kalau Goto ini kan ke supportnya udah rada jauh gitu ya. Ya kecuali kalau mau ngantri di 108 lagi gitu atau 105, 108 ya itu masih oke lah. Gitu. Cuman artinya kalau kita ngantri di 105 sampai 108 ya sideways dulu gitu ya, nggak langsung naik aja gitu. Tapi kalau besok naik sampai 130-an gitu, terus turun 105, 108 harusnya masih bisa lanjut naik lagi. Seperti itu. Oke, terus gorengannya sih sebenarnya ada WRG ya, WRG sama kios. Nah, cuman saya masih eh, lihat-lihat dulu ya, karena kondisi marketnya yang tadi saya bilang di depan agak sedikit mengkhawatirkan kalau memang nggak bisa breakout atau closing di atas 7.000 gitu, atau 6920, 6930. Ya, jadi harus eh, ini ya, harus nahan-nahan dulu nih kalau masuk ke saham-saham gorengan. Dan biasanya juga kan kalau suatu sektor itu naik, ya biasanya dimulai dari blue chipnya dulu yang naik. Ya, blue chipnya kan atau yang market cap-nya besar di sektor teknologi ini kan adalah Goto, Buka, Entek gitu ya. Jadi kita nyasarnya ke situ dulu. Ya, cuman bagi yang risk taker, ya silahkan kalau mau masuk, ini bisa jadi area target 179 gitu ya. Harusnya sih besok kena. Harusnya besok kena. Ya, harusnya besok kena. Oke, terus yang kedua adalah kios. Ya, kios tapi masih belum bisa keluar atau closing di atas 126 ya. Cuman ya candlenya udah lumayan lah ya. Candlenya hari ini hijau meskipun volumenya kecil banget gitu. Ya, ini set base di area 105 sampai 126. Oke, kita pindah lagi ke sektor berikutnya, indeks energi. Ya, eh, ap- apakah view ramalan saya akan terbukti, akan terjadi, dia bentuk pola head and shoulder? Ya, kita harus lihat ya, eh, 1-2 hari kemudian. Ya, atau minggu inilah, minggu ini akan menentukan dia akan bentuk pola head and shoulder atau enggak. Kalau iya, ya siap-siap. Ya, dari minggu lalu udah sempat saya bilang, yang belum SOS, siap-siap SOS. Ya, kalau yang nggak punya batu bara, ya lebih aman. Ya, ini
dia sideways gitu ya. Adaro, PTBA, ya ini sideways. Hari ini kita sempat take profit do it ya. Ya, tapi setelah take profit pun saya sempat ditanya mau masuk lagi di berapa? Ya, saya bilang masih belum tahu gitu. Kenapa ya? Karena eh, takutnya naik cuma sampai sini terus dia ada koreksi. Koreksinya tuh nggak cuman koreksi sebentar langsung naik gitu ya. Tapi support yang di sini di 260-an ini bisa dijebolin. Artinya dia bikin new low lagi gitu. Jadi saya masih belum tahu. Eh, Terus Medco ini kelewat. Sebenarnya waktu minggu lalu tuh udah sempat kita ini ya, udah sempat kita bahas gitu. Cuman sayangnya retrace-nya nggak sesuai dengan harapan gitu ya. Retrace-nya nggak sesuai dengan harapan dan akhirnya dia malah udah naik tinggi. Ya, ini harusnya sih udah bentar lagi turun tuh. Terus lagi ya. Oke, Dewa. Nah, ini salah satu saham yang menarik ya di sektor energi. Ya, ini grup Bakri entah kenapa hari ini tiba-tiba pada kenceng ya. Dari Dewa, terus BRMS juga kenceng. Ya, ini BRMS juga kenceng. eh Cuman belum ada yang direkom. Ya, belum ada yang direkom. Ya, kemungkinan besok kita akan rekomnya Dewa ya. Karena eh, cukup menarik gitu. Kalau yang kayak BRMS kurang. Udah naik tapi agak ketinggian gitu ya. Nah, BNBR ya masih lumayan oke. Ya, BNBR masih lumayan oke. Terus apa lagi ya di sektor ini? Masih itu dulu ya. Ini itu dulu untuk sektor energi. Kita pindah lagi aja ke sektor infra. Ya, sektor infra. Ya, ini eh, masih sesuai plan juga. Untuk dia akan rebound naik. Nah, ini sideways dulu ya. Nah, sideways dia masih ada potensi untuk naik gitu ya. Cuman ini dia mau sideways dulu. Nah, kemarin kita sempat Telkom gitu ya. Telkom harusnya sih udah dapet gitu ya. Minggu ini harusnya ada technical rebound ya. Dari minggu ini harusnya ada technical rebound, terus ada XCL juga ya. XCL ini masih wajar dia sideways gitu ya, karena dia udah naik cukup tinggi dari sini ya. Jadi dia sideways dulu, terus ada friend ya. Friend ini juga sama ya. Friend ada di dalam satu candle besar ini ya. Jadi ya kalau dia bisa breakout 73 ini baru dia akan naik sampai 7780. Harusnya sih minggu ini. Terus konstruksi saya terus saya bilang nggak terlalu menarik ya. Jadi konstruksi BUMN terutama ya. Kita jauhin dulu dari Waskita, Wika juga kita jauhin. Pokoknya rata-rata BUMN nggak menarik selama selama Waskita karyanya masih belum right issue gitu ya. PTPP masih belum, ADI juga masih belum.
ya. Nah, kalau minggu lalu, sorry, 2 minggu lalu saya bilang konstruksi swasta yang menarik itu adalah DGI, ya, dan udah capai target. Nah, harusnya ini dia ada koreksi, ya, bisa koreksi lagi sampai 133 lagi, ya ditunggu aja. Eh, Terus sama satu lagi itu adalah karya, ya. Nah, ini saya masih rekom ini, gitu ya, masih rekom ini. Kenapa? Karena kebetulan saya tahu, saya kenal sama market makernya, ya, makanya saya masih rekom. Ya, harusnya sih besok ada pantulan, harusnya. Ya, tapi nggak ada yang tahu ya. Saya tadi rekom itu by technical aja, dia udah ARB 3 hari. Ya. ARB 3 hari biasanya kalau di saham udah ARB 3 hari, eh, akan ada pantulan. Gitu ya. Kalau 3 hari nggak ada pantulan, 5 hari biasanya. 5 hari akan ada pantulan. Ya, ya kita lihatlah. Saya udah dapat sih angka dari yang bersangkutan. TP-nya di berapa, apa targetnya di berapa. Cuman saya akan kasih bertahap. Nggak langsung. Oke, apalagi ya. Tower-toweran juga cukup menarik sih, tapi karena masih belum seragam ya. Masih belum seragam nih, TBK-nya kan naik ya. Terus TWR-nya, nah TWR-nya malah jadi turun. Jadi masih, karena masih belum seragam, jadi saya masih belum berani ngekom di tower, saham-saham tower. Ya, kalau kayak telekomunikasi ya kayak Telkom, XTL, Friend, Isat itu pergerakannya seragam, makanya saya berani. Terus kalau saya lupa ada yang saya pernah bilang nggak ya di sini, eh, bahwa tahun 2023 ini harusnya tahunnya saham ini ya, SSIA. Target saya tahun ini dia bisa sentuh 600. Nah, cuman saham ini tuh kesulitannya adalah dia nggak terlalu liquid gitu ya, dan pergerakannya itu cukup liar. Eh, Pergerakannya cukup liar. Jadi saya nggak saranin untuk beli terus di tradingin buat pendek-pendek gitu ya. Jadi beli dengan targetnya agak panjang gitu. Jadi bisa dibilang nggak perlu pakai cut loss seperti itu ya. Terus kalau SSIA-nya bagus, biasanya anak usahanya NRCA ini juga menarik. Cuman ini lebih nggak liquid lagi dibanding SSIA gitu ya. Ya, jadi saran saya dibandingkan NRCA mendingan ke SSIA-nya. Ya, tahun ini si SSIA ini akan mulai bangun tol yang di Subang. Ya, ini terus eh, lanjut ini ada Oasa. Eh, Mungkin belum terlalu menarik, tapi ini bisa jadi pantauan ya. Dia selesai rat issue, udah ARB beruntun ya. Ini mungkin akan sideways sebentar terus naik gitu ya. Cuman inget ya, ini MA 200 kan garis hitam nih. Ya, selama dia nggak kuat di atas MA 200, trennya cenderungannya turun. Oke, kita lanjut lagi ke sektor berikutnya ya, industrial. Sektor industrial. Ya, sektor industrial ini chart atau channeling yang udah kita gambar ya. Ini harusnya dia sideways dulu, ya, kena garis hitam terus dia baru turun. Ya. Nah, sektor ini ya kita
mantau yang besarnya dulu aja ya. Itu adalah Astra. Ya, so far sih Astra potensi sideways terus koreksi ya. Potensinya sideways bentar terus koreksi. Ini ada potensi dia bikin pola double apa? Head and shoulder, inverse head and shoulder. Ya, ini ada pola. Potensi dia bikin pola seperti ini. Ya, tapi kita harus lihat dulu nih di 5.600 ini dia kuat enggak? Kalau nggak kuat, ya polanya bisa batal gitu ya. Terus apa lagi ya di sektor ini? Oh ya, tadi di sektor industrial tuh ada BNBR. Ya, jadi BNBR bukan di energi. Terus apa lagi? Bentar, saya nyantek dulu. Kayaknya, oh UNTR. Kita coba lihat ya UNTR ya. Ya, UNTR ya harusnya sih udah siap-siap mau turun lagi ya. Mungkin dia bikin double bottom, baru dia naik bisa. Tuh, ya. Yang jelas nanti pantau di area sini. Oke, kita lanjut lagi ya ke sektor berikutnya, health. Ya, ini menarik. Health satu-satunya satu-satunya, salah satu sektor yang lagi strong uptrend ya, selalu ada di atas MA 200. Dan kalau Bapak Ibu masih ingat dari 2 minggu yang lalu ya, saya sempat bilang eh, kan tadi kita udah bahas DGIG ya di saham sektor infrastruktur. Ini ada akumulasi gitu ya. Dan 2 minggu yang lalu saya bilang, DGIG, selain DGIG ada akumulasi, itu saudaranya, IRA, itu ada akumulasi. Ya, makanya kita udah kumpulin dari 2 minggu yang lalu. Ya, dari awal tahun kita udah mulai kumpulin, ya, cuman dia naiknya pelan-pelan banget. Ya. Kenapa? Ya, ya ini sih mungkin udah nggak seheboh beberapa tahun yang lalu ya, atau 2 tahun yang lalu lebih tepatnya pada saat mau vaksin, lagi hebohnya vaksin. Nah, hari ini kalau nggak salah beritanya muncul ya kalau hari ini mulai vaksin lagi booster yang eh, kedua gitu ya, booster yang kedua. Ya kan kalau tiap kali booster butuh jarum suntik kan. Nah, inilah sahamnya IRA gitu. Ya, ini dia pelan-pelan sih dia naiknya. So far sih masih ada akumulasi. Ya, jadi tinggal ditungguin aja. Jadi kalau IRA nunggu naik, kalau DGIG-nya kita tungguin turun ya di 130-an. Terus kita ada rekomen BMHS juga. Ya, ini memang beda sama IRA tadi. IRA kan jarum suntik. Kalau ini kan lebih ke masalah kandungan ya, kehamilan gitu. Tapi teknikalnya sih ini menarik memang. Nggak ada ngomongin akumulasi, tapi ini ngomongin teknikal. Ya, kemarin kita rekom tuh karena teknikalnya cukup menarik. Cuman sayangnya masih belum berhasil lewat dari 440. Ya, padahal kalau ini lewat menarik banget. Ya, jadi kita eh, mantau sama-sama ya. Oke, dari health itu aja yang menurut saya menarik. Berikutnya finance. Sektor finance, ya sesuai ya. Karena ini, nah, harusnya sih dia akan mulai koreksi ya. Jadi sesuai dengan judul, minggu ini memang laporan saham-saham Big Bang itu laporan keuangannya keluar gitu ya. Kita akan lihat BBNI-nya. Ya. Laporan eh, keuangannya keluar, tapi sahamnya nggak nggak kemana-mana gitu ya. Memang naik dari yang kemarin di sini gitu ya. Tapi nggak yang seheboh sebelum-sebelumnya gitu.
Makanya saya tadi judulnya waktunya SOS. Ya, SOS di saham-saham bank besar, bank besar ya. Saya ngomongin bank besar. BBNI, BBCA, ini juga ya. Ini MA 200-nya siap-siap dijebolin. Prediksi saya minggu ini dijebolin ya. Ya, prediksi saya minggu ini dijebolin ya. Tinggal pertanyaannya, teknologi kuat nahan penurunan dari saham Big Bang atau enggak nih? Gitu ya. Maka dari 2 minggu yang lalu saya bilang sektor teknologi kita pantau. Kenapa? Karena sektor finance ini memang udah mulai memberatkan, terutama Big Bang. Ya, BBRI-nya ya begini juga udah naik cukup lumayan. Mandirinya juga udah naik cukup lumayan. Ya, udah siap-siap udah koreksi. Nah, eh, dari 2 minggu yang lalu saya bilang saham bank jagoan saya itu adalah BPKP. Bukan tahun ini ya, bukan tahun ini, tapi 2 minggu yang lalu. Ya, ya cuman sayangnya hari ini candle agak kurang oke nih, ya candlenya merah. Nah, kalau dia cuman turun sampai 121 sampai 119 terus naik lagi, ya itu masih oke. Tapi kalau udah turun turunnya lumayan dalam, nah itu udah siap-siap, ya siap-siap. Harusnya sih masih bisa naik. Kalau view saya harusnya masih bisa naik. Ya. Terus BBB ini juga eh, diuntungin ya, dibantu juga maksudnya. Kebantu dengan saham-saham teknologi ya. BBB ini masih oke. Terus Arto ini jadi pantauan saya. Cuman turunnya masih belum sedalam yang saya harapkan sih. Jadi masih belum direkom. Oh, nggak muncul.